Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kini tibalah pada acara yang kita nanti-nantikan, Mau'idhah Hasanah, yang akan disampaikan oleh Ustadz Wijayanto. Kepada beliau kami haturkan. Ar-Dhaif kal Majid. Dalam Islam, tamu yang baik itu harus mengikut tuan rumahnya. Saya suruh berdiri, berdiri, suruh duduk, duduk, suruh turun pun turun, suruh pulang pun saya pulang sekarang ini. Jadi saya tanya, saya duduk atau berdiri? Tetapi orang yang mulia bukan orang yang dimuliakan, tapi orang yang bisa memuliakan orang lain. Orang yang terhormat bukan orang yang dihormati, tapi orang yang bisa menghormati orang lain. Panitia sudah menyediakan kursi, kalau nggak saya duduki nanti tersinggung. Maka izinkan saya duduk sebentar saja supaya panitia lega, habis itu saya berdiri lagi. Ya, biar panitianya sudah menyiapkan gini. Ya. Ternyata kursi itu enak dan empuk, makanya banyak orang rebutan kursi. Ya, saksikan, saya sudah menghormati panitia, sudah saya duduki, izinkan saya berdiri lagi. Ya. Baik. Sudah mulai bergerak ke depan semuanya, ya. Saya kasih 2 menit maksimal, yang mau foto-foto saya kasih waktu, tapi habis itu sudah tidak ada lagi yang foto-foto di sini. Oke, silakan mau foto-foto saya kasih 2 menit aja, tapi habis itu harus sudah. Sudah? Sudah belum? Ya. Sudah belum? Cukup? Cukup. Sudah. Kita janjikan cukup. Waktunya habis. Selesai nggak selesai dikumpulkan. Ayo. Sudah. Ibu. Ya. Tolong Pak, jangan berdiri di situ, kasihan yang duduk. Bapak Ibu semuanya, silakan. Ibu mau kemana? Iya. Sudah, yuk. Mau dibilang nasihat rojim ya. Sudah dikasih waktu malah muncul. Saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul ladzina yadhkuru rabbahu walladzina la yadhkuru rabbahu kamasalil hayyi wal mayyit
Wa qala idon baiti jannati. Wa qala ta'ala fil kitabil karim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyaitin wasakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelumnya saya mau cek suara saya cukup jelas apa enggak? Yang di belakang suara saya jelas? Bapak-bapak yang di samping jelas suara saya? Yang di sebelah kiri jelas? Coba jawab pertanyaan saya. Kalau pertanyaan ini cukup jelas, tolong jawab sejujur-jujurnya. Ibu-ibu jelas suara saya? Saya tanya, ibu-ibu setuju nggak dengan poligami? Saya tanya, bapak-bapak setuju nggak dengan poligami? Saya ngetes ah. Saya itu mau cek suara. Ibu-ibu setuju nggak dengan poligami? Bapak-bapak setuju nggak dengan poligami? Ini kelihatan pengajian pulangnya bisa tawuran ini. Ya, biar konsentrasi dulu. Yeah. Yang sangat saya takzimi, saya banggakan, saya muliakan, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Hadratul Kiram, seluruh ulama-ulama saya, kiai-kiai saya, masyaikh saya, para asatid, ustadz-ustadz saya, guru-guru saya, senior-senior saya, sesepuh saya. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya, saya dahulukan yang sepuh karena sepuh ini asapnya lebih ampuh. Yang tua harus saya dahulukan karena kemungkinan besar juga akan mendahului saya, walaupun belum tentu, karena kematian itu di tangan Allah, betul nggak? Bisa saja yang mati yang tua duluan, saya belakangan, bisa nggak? Bisa juga saya belakangan yang tua duluan, bisa nggak? Karena kematian itu di tangan. Sayangnya kalau saya sebut kematian, ada dua kesalahan mindset di Indonesia ini. Kesalahan yang pertama, selalu dikaitkan kalau ada kabar orang mati, selalu ditanyakan sakit apa. Padahal tidak ada korelasi, tidak ada hubungannya antara mati dengan sakit. Apakah orang mati harus sakit? Adakah orang yang sehat, segar, bugar terus mati, ada enggak? Orang olahraga bablas mati, ada enggak? Orang tidur bablas mati, ada enggak? Orang makan belum selesai langsung mati, ada enggak? Orang nyebrang mau ke Pulau Seribu, Pulau Tidung mati kebakaran, ada enggak? Orang habis dengarkan pengajian pulangnya mati, ada enggak? Banyak. Kalau yang ceramah mati jarang. Yang kedua, kalau saya sebut kematian selalu dikaitkan dengan usia. Rata-rata orang kalau ada kabar kematian umur berapa? Apakah orang mati harus tua? Bayi mati ada enggak? Anak kecil mati ada enggak? Orang tua mati ada enggak? Remaja mati ada enggak? Justru yang paling banyak kematian di Indonesia menurut data di demografi, di population studies, di pusat kependudukan, jelas-jelas yang banyak mati di Indonesia ini banyak-banyaknya remaja. Jarang enak-enak pengajian kok simbah-simbah kebut-kebutan ngebut karena gonceng kita loh. Yang mati karena tawuran rata-rata juga remaja. Mati 6 orang, tawuran nggak bisa dilerek antara panti jompo ini melawan panti berdasarkan jarang. Yang mati karena overdosis, karena korban oplosan tutupan botolmu.
kena narkoba rata-rata juga remaja, jarang simbah-simbah malam minggu tripping neng perapatan, jarang. Yang mati di Bekasi bulan kemarin karena aborsi juga remaja. Tidak pernah neng simbah-simbah ndak putih bah harus gugur ke kandungan le, nggak mungkin. Mudah-mudahan yang memberi minum saya hidupnya diberkahi oleh Allah. Nah, itu caranya dibuka terus dilepok begini. Nah, ya. Mudah-mudahan yang melihat saya minum hidupnya diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan yang minum ini hidupnya diberkahi oleh Allah. Giliran saya yang ngamin cuma sedikit banget, ya Allah. Mudah-mudahan yang minum ini hidupnya diberkahi oleh Allah. Ngamin juga ceplik. Bismillah. Besok kalau di akhirat sekali minum tidak akan haus selamanya dari telaga haus. Tapi kalau di tulang bawang masih haus, jadi harus minum lagi. Ini cara menghargai orang. Saya tidak haus, Bu, cuman karena dikasih minum saya hargai, saya minum. Saya baru saja itu kesini baru minum. Oke, karena mohon maaf ini untuk menghargai. Rasulullah itu orang yang sangat menghargai istrinya. Makanya Rasulullah manggil istrinya saja tidak pernah manggil langsung namanya. Rasulullah kalau manggil istrinya namanya Aisyah, Rasulullah nggak pernah manggil istrinya Sah Isah Is Ais, nggak pernah. Rasulullah kalau manggil istrinya ya Khumairo Hesi merah delima, karena memang pipinya Aisyah itu putih kemerah-merahan kayak apel Australia. Jadi putih merah-merah, bukan apel Malang. Kalau apel Malang hijau, putih kemerah-merahan. Jadi kayak apel Australia. Jadi irung itu kemites, pipinya jemiwit, matanya cemulek. Rambutnya jemambak, bodinya kemelon. Mudah-mudahan tahu maksud saya. Makanya mulai hari ini pembelajaran kalau ngikuti sunnah Rasul, jangan pernah memanggil panggilan yang jelek kepada pasangan, karena jujur itu tidak boleh kalau itu menyakitkan hati pasangannya. Rasulullah punya istri namanya Aisyah, kalau manggil ya Kumairok karena pipinya Aisyah putih kemerah-merahan. Kalau di sini kayak siapa ya? Nggak ada. Kayak apel, itu ada, nggak kayak apel, itu kayak salak. Sebelahnya kayak pace, ada mireng-mireng ini. Jangan tersinggung, memang kadang-kadang kenyataan itu baik dirasakan. Jujur tidak boleh kalau itu menyakitkan hati pasangan. Ibu punya pasangan itu misalnya suaminya tinggi, orang itu dipanggil trok petrok reng-gareng kok nggak boleh. Suaminya ibu hitam, nggak boleh dipanggil black si black orang itu. Suaminya ibu itu botak kayak Deddy Corbuzier. Kita doakan mudah-mudahan segera tumbuh rambutnya dan masuk Islam. Sudah saya tempel 2 tahun di hitam putih, tinggal sebentar lagi dia sudah tidak yakin dengan agamanya, tinggal syahadat saja. Mudah-mudahan tahun-tahun ini segera syahadat. Tidak boleh suaminya gundul botak dipanggil tak botak nggak boleh. Demikian juga punya istri, istrinya gemuk nggak boleh dipanggil dut nggak boleh. Tapi juga jangan menyinggung. Jelas istrinya gendut panggil sing langsing, itu menyinggung. Buatlah panggilan yang baik. Wahai istriku yang sangat berbobot. Nah itu. Yang sangat saya hormati, saya banggakan, saya muliakan, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Yang pertama Bapak asisten 3 yang mewakili PLT Bupati Tulang Bawang, Bapak Untung,
Dr. Untung Widodo, kebetulan satu alma mater dengan saya. Kok nggak dapat kelas saya, padahal saya ngajar juga di Pasca Sarjana, tapi nggak dapat Pak Untung waktu itu. Yang saya hormati Pak Camat, semuanya camat ya, calon mati. Pak Camat Banjaragung, Bapak Sudirman, SH. Yang saya hormati Bapak Kasdim Tulang Bawang yang diwakili Bapak Khairul. Yang saya hormati Bapak Dan Ramil, Pak diwakili Pak Purwanto, ada kamu ya. Yang saya hormati Bapak Kepala Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Bapak Yusman, Rawo, alhamdulillah. Yang saya hormati Pak Hanan, ya, saya kenal baik Pak Hanan ini. Pak Hanan ini orangnya baik. Pesan saya satu kepada Pak Hanan ini, mohon maaf, jangan pernah dikubur sebelum mati. Ya. Yang saya hormati Ibu Hajah Solihah, Rawo, mana? Mana? Nah, namanya mudah-mudahan sesuai dengan namanya. Namanya juga Solihah, orangnya sangat soleh mudah-mudahan. Yang saya hormati Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan yang sakit-sakit pulang dari sini langsung disembuhkan oleh Allah. Yang masih belum punya keturunan, mudah-mudahan pulang dari sini langsung hamil. Yang belum punya pasangan janda-janda, mudah-mudahan langsung mendapatkan jodohnya. Yang kaya raya, yang warisannya banyak, yang hidupnya tinggal sebentar, udah terus kawin meneh. Mudah-mudahan panen ketela, sawit dan karet naik 2 kali lipat. Yang masih punya utang piutang belum lunas, mudah-mudahan pulang dari sini Allah menjadikan lupa orang yang menghutanginya. Aminnya kenceng utangnya kayak gua, amin amin amin. Ikutnya wajah hutangan. Mau kemana itu? Ya, enggak, jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat berikut ini masih ada ya. Janji ya Bapak Bu, pokoknya kalau ada ibu-ibu yang bolos sebelum saya selesai, saya doakan mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Ibu-ibu setuju gak sih dengan poligami? Jumlah wanita dengan jumlah laki-laki banyak mana? Kalau wanitanya akeh lanange sithik kok ora gelem poligami, berarti pasti ada wanita yang nggak dapat pasangan, betul nggak? Maka wanita yang menolak poligami adalah wanita yang egois, kejam dan tidak peduli pada temannya sendiri. Orang yang egois itu baik apa jelek? Jadi ibu-ibu setuju nggak dengan poligami? Jadi ibu-ibu ini orang baik apa orang jelek? Angel ngomong ke wong butuh-butuh. Ibu kalau udah nikah pengen hidupnya berat apa ringan? Konsisten. Semua wanita yang sudah nikah pengen hidupnya ringan. Sekarang kalau suami satu yang layani 3 orang istri, kan jadi ringan. Satu di sumur, satu kasur, satu dapur. Iki masak, iki masak, iki mana? Iki isa-isa, iki mbak-mbak, iki olah-olah, iki melumah. Kan enak. Jadi setuju dengan poligami? Katanya pengen ringan. Terus pokoknya madu di tangan kananmu, racun di tangan. Wanita kalau nggak mau dimadu dira. Kuwi dhewe sing jawab. Sayangnya laki-laki kalau nikah lagi cari yang lebih muda, lebih cantik, lebih bainol, lebih seksi, sembunyi-sembunyi tanpa diketahui istri, nikahnya secara siri. Kalau begitu caranya, itu dorongannya syariat atau syahwat? Jangan ibu yang jawab. Yang lakukan laki-laki kok ibu yang jawab? Itu menuduh, itu suudon, itu busuk hatinya.
Tapi biasanya memang laki-laki lanang Allah jaluk menang, betul nggak? Suka egois, betul nggak? Suka cari menangnya sendiri, betul nggak? Makanya saya nggak suka sama laki-laki. Saya ini udah berapa kali suruh nginep tempatnya Saiful Jamil, nggak mau. Nanti dihak malah kacau. Ya anak isopo kayak mau wirawi, jipuk panganan, jipuk panganan. Ayo nak, duduk nak, karena di depan saya, jadi saya agak terpengaruh. Duduk. Ayo duduk yang, ya, duduk, ya, duduk, ya, duduk. Wow, panganan itu pangan ibune. Wow. Pinter nih ngaji gue anak ben iso double panganan. Alasannya bawakan anaknya, anak wis gue dewe jipuk meneh. Mungkin cilik-cilik diadik, masya Allah. Mbak Yuni si cilik diadik meneh. Mungkin kesinggol sidik langsung hamil, masya Allah. Singgol pentung siapa? Oh bujuni lunga terus bisa hamil, ternyata di SMS aja jadi. Karena SMS-nya getar, langsung pentung luar biasa. Halo itu jawabannya, hei. Halo. Nah itu namanya responsif. Halo. Hai. Halo, he. He, halo. Halo, he, halo. Halo, he, halo, he. Banyak susah. Semuanya kompak dulu. Saya tidak akan mulai pengajian. Apa gunanya bersih desa? Apa gunanya maulid Nabi kalau tidak kompak? Semuanya tepuk satu. Nah kayak gini kok kompak ya apa? Tepuk satu. Nah itu baru kompak. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk pramuka. Ini nambah-nambah iya. Ini jangan jadi bendahara, pasti nanti korupsi nambah-nambahin semuanya. Sekarang harus kompak, konsisten. Apa yang saya sampaikan ini harus sama dengan yang diperbuat nanti. Halo. Sekarang saya tambah. Kalau Anda tepuknya satu, ucapannya juga satu. Prot, terus tangannya gini, ngek. Tepuk satu, ngek. Kalau dua, ngek. Tepuk dua. Nah, tepuk tiga. Agak cepat, kalau tiga, ngek. Ulangi, tepuk tiga. Tepuk dua, tiga. Murah tepuk tangan, ngek. Saya kalau ngomong tepuk tangan tuh orang yang ngek kok. Gimana isopon kepidak lah. Mudah-mudahan ini jadi anak yang soleh luar biasa. Saya senang kalau ada anak kecil itu kalau diem terus tuh nggak normal. Saya orang psikologi bu, dokter saya nih psikologi, jadi saya tahu psikologi. Psikologi itu gampang, nek golek bojo, ojo golek wong wedok sing nganggo kacamata. Karena wanita yang berkacamata itu kalau udah nikah cenderung kurang setia. Buktikan omongan saya. Karena wanita yang berkacamata kalau udah punya suami, kalau bangun tidur dia tidak mencari suaminya, tapi mencari mana kacamata saya. Betul nggak? Rasa dicopoti kacamata, nggak usah dicopoti. Bahkan saya bisa menebak karakter seseorang. Boleh bisa dari garis tangan, tanda tangan, tulisan, pupil mata, wajah, semuanya bisa ditebak. Ada yang mau saya tebak garis tangannya? Oke, satu orang aja. Oke bu, agak naik. Satu aja, jangan banyak. Satu, oke. Baik, megar bu, megar. Saya ingin lihat garis tangannya. Oke, merapat. Oke, merapat. Megar satu, merapat. Oke, coba kumpulkan semua darah ada di tangan. Agak kencang, ya, kencang sampai darahnya ngumpul. Lepas. Sekali lagi. Kumpulkan dulu. Lepas. Oke, satu sifat sudah tertebak. Siapa namanya bu?
Bu Mukini, ya sudah nikah Bu? Berbahagialah suami yang mendapatkan Bu Mukini, karena ini punya sifat karakter yang sangat baik. Bu Mukini ini jelas-jelas orangnya penurut. Suruh gini mau, suruh gini mau, suruh gini mau, suruh gini mau. Luar biasa, hebat. Betul nggak? Orang saya itu dokter psikologi, masa nggak ngerti. Coba sebelahnya nggak mau, dia orang jelek, nggak menurut, tidak mau. Halo, hai, Bapak Ibu yang saya muliakan, apresiasi yang pertama, Bapak Ibu yang saya muliakan, kenapa sebetulnya nggak usah pakai materi apapun yang saya sampaikan, mungkin hanya ngulang-ulang dari semua ulama-ulama, tetapi orang duduk di majelis seperti ini aja sudah dihargai oleh Allah. Orang duduk sebentar sini hanya lebih banyak daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Bahkan orang duduk di majelis pengajian itu pahalanya lebih banyak daripada takziah melayat orang 1000. Padahal pernah Bapak Ibu melayat sampai 1000 orang? Padahal melayat 1000 orang ini kalau dilakukan setiap hari perlu waktu 3 tahun. Ning syaratnya bendino melayat. Kemana Bu? Melayat. Kemana Bu? Melayat. 3 tahun bendino boleh wong mati. Pasal ada jenazah ada ambulan dikejar. Belum mati, balik lagi. Tinggal duduk di sini. Maka inilah apresiasi, sebaik-baik tempat adalah tempat pengajian, sejelek-jelek tempat adalah tempat hiburan. Waktu itu Nabi menyebut pasar, tapi sekarang di diskotik. Maka kalau ada orang sering masuk masjid, saksikan dia orang baik. Di antara nanti dapat naungan di hari kiamat siapa? Orang-orang yang mempunyai qalbun mu'alakun alal masajid. Masjid adalah simbol agama. Kalau ada orang sering keluar masuk masjid, datang ke pengajian, sering sholawat, wirid, dzikir, saksikan dia orang baik. Maka kalau ada anak kecil ikut pengajian, alhamdulillah, ini insya Allah anak-anak yang soleh-solihah semua. Bapak Ibu yang saya muliakan, di masjid sulit untuk amal jelek. Minimal di sini diingatkan kalau Allah ada wirid, ada doa. Doa pengaruhnya banyak. Satu, doa membawa berkah. Hari ini bersih desa kok diisi pengajian, bukan hiburan. Karena dari hiburan sering ada tawuran. Tawuran itu dari hiburan apa di pengajian? Jadi berkah itu muncul di pengajian apa di hiburan? Maka kalau pengen banyak dapat berkah, diperbanyak hiburannya apa pengajiannya? Padahal biaya untuk pengajian dan biaya untuk hiburan lebih banyak mana? Ngundang artis sama ngundang ustadz lebih mahal mana? Artis hanya untuk goyang, ngebor, ngecor, kayang, beledak begitu. Ada yang hula hoop, ada yang vibrator, ada patah-patah, ada ajup-ajup, ada tilu macan, tilu kwek-kwek, tilu ubur-ubur, ada mujair, ada macam-macam, ada sabun colek, ada goyang itik, kata-kata. Bahkan ada goyang epilepsi, buka dikit, tutupan botolmu, Masya Allah. Yang saya heran, orang tua wis tuwek iwak peye wis tuwek neng tulang bawang ikut-ikutan. Saya ini takut, ya Allah, gimana kalau malaikat Israel nyabut pas kira-kira mati itu matinya itu mati sahid apa sangit? Naudzubillahi min dzalik. Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah satu, diberkahi. Rezeki yang diminta bukan banyaknya tapi berkahnya. Maka inilah salah satu, bukan masalah bersih desanya. Bersih desa itu nggak ada tuntunnya dalam Islam. Zaman Nabi nggak pernah ada bersih desa. Tetapi pengajian ini menjadi baik. Satu, menambah silaturahim. Kedua, tambah ilmunya. Tiga, bisa ngumpulnya. Bahkan ada sedekah. Nanti kita ada sedekah. Bahkan ada infak, bahkan bisa mengenal semuanya. Ini luar biasa. Di Arab Saudi sulit untuk ayat, nggak ada pengajian seperti ini. Ini luar biasa hebatnya. Artinya apa, Bapak Ibu? Ini hanya media. Di sini ngundang berkah.
gajinya 20 juta sebulan, tapi anak kena narkoba, sudah hilang berkahnya. Istrinya mentel, bawel, cerewet, cerigis, makanya banyak, tidurnya betah, ngorok, ngentutan, ngelerang, ngantukan, sudah hilang berkahnya. Suaminya galak setengah mati, hilang berkahnya. Pilih mana? Gaji 20 juta, keluarganya nggak tenang, dengan gaji 40 juta, tapi keluarganya lebih tenang. Pilih mana? Pilih yang 40 juta. Bu, kelihatannya cuman istri ngantuan, itu sudah menjengkelkan suami. Saya ini punya teman dosen, istrinya ngantuannya luar biasa. Itu dulu pengen cari istri yang cantik, tapi dibalik kecantikannya sering sulit diajak kemana-mana karena ngantuan. Pelor, nempel langsung molor. Pokoknya masuk mobil sampai lampu merah kedua itu udah wah diajak omongan dah milbok. 4 pertanyaan paling kejawab 2. Neng di neng mall tuku apa? Cuman arisan bu, arisan di tempat saya, arisannya setengah jam hilang. Selesai arisan sudah mau saya kunci pintu depan, masih ada bapak-bapak wira-wiri loh. Pak, kok belum pulang? Istri saya hilang. Setengah jam hilang. Lebih panik lagi, ditengok di mobil, anaknya ada tapi ibunya nggak ada. Kemana ini? Saya ikut nyari, ternyata tidur di musola. Alasannya nyusuin anaknya. Saya buka musola, saya kaget dalam keadaan open air itu 38B, luar biasa. Terus saya masuk, terus tak amati, ini sopo, maksudnya itu nggak mungkin ini saya. Maka tolong toh bu, kalau nyusui anak mbok pada tempatnya. Saya ini kadang-kadang risih bu, hidup saya itu di pesawat kesana kemari. Kadang-kadang, Ustadz acara kemana? Foto bareng selfie ya udah, selfie. Duduk di pesawat sebelah saya persis, bawa anak kecil, anaknya nangis langsung keluar. Itu masih muda, nyawis tuwek tak top nih, woy. Masih muda. Nontonnya gimana? Nggak dilihat gak ya? Maka tolong toh bu, kalau nyusui yang tepat. Nyusuin anak kok neng angkutan umum itu ya nggak pas. Akhirnya anaknya rewel, ragilem tak kayak bapak loh, akhirnya bapaknya itu harusnya sudah turun, nggak turun sampai jauh baru turun, itu pun masih berdiri. Ibu itu yang jelas si dongeng kayak iya pora, masya Allah luar biasa. Halo, hai. Ini kalau nggak saya cek terus, saya takut saya masih di sini yang dengarkan sampai Sidratul Muntaha, sudah mikrot dia. Apalagi yang sudah dapat sandaran, masya Allah, sudah mikrot duluan. Nah, harus bolos lah itu udah mau. Pokoknya yang pulang sebelum waktunya orang situ pilihnya. Pipi silahkan daripada ngompol nih, ayo silahkan. Lagi diomongnya jam bolos malah harus bolos. Ya nggak apa-apa. Ciri orang-orang yang dekat dengan kematian itu siapa? Orang yang sudah kena penyakit 10B. B pertama, beser-beser, itu sudah dekat dengan kematian. B berikutnya blabur, burem, buta. B berikutnya mulai budek. Ciri-cirinya kalau telepon, saya sering lihat di Lampung ini, orang telepon dari mulut ke telinga, telepon tuh halo, gimana? Bu, saya kasih tahu bu, di seluruh dunia handphone tuh di sini ini pas untuk mikrofon, sini untuk speaker, jadi sudah pas ergonomis. Jadi rasa halo, gimana? Itu udah dekat dengan kematian. B berikutnya kalau sudah mulai batuk, lah itu sudah. Apalagi napasnya berbunyi. Tidur sama suaminya malah diusir, kan turun jauh kan, waduh, luar biasa. B berikutnya mulai bau balsem, PPO, Remasol, minyak kayu putih, minyak telur, kerokan terus, ujungnya kebuka putih, saya pikir lehernya putih, koyok salon pastung krembel, masya Allah. B berikutnya mulai boyok, kalau pengajian rebutan sandaran, itu jangan.
B berikutnya mulai bingung, B berikutnya mulai buyuten, tremor, Parkinson. Apalagi kalau udah B berikutnya sudah membungkuk. Manusia itu dari tanah, makanannya dari tanah, kecenderungannya ke tanah, akan kembali ke tanah. Maka orang ngantuk selalu menuju tanah, karena tanah itu ingin menarik kembali apa yang diberikan. Tanah ngasih buah, buah jatuhnya kemana? Debu pun terbang, jatuhnya ada Pak, tempat saya itu mangga banyak, pelem akeh kok habis, kok di tanah nggak ada, itu dicolong orang. Maka orang ngantuk pasti ke depan, ke samping, gelidak. Nggak ada orang ngantuk lonjak-lonjak, ngantuk lonjak-lonjak. Biasanya pisang keruduk dimakan ular. Orang kalau udah ngantuk merodoksi biji. Sejak tadi baru saya mulai dah nunduk, terus tak pikir berdoa atau berzikir, ternyata memproduksi aqua. Das masalah. Halo, ini tim sholawatnya siap supaya saya nanti nggak lupa. Nanti silahkan tim sholawat sehat karena nanti ada penggalangan dana. Ayo kok mau tim sholawat maju dulu. Ayo kok suwe mentok. Suwe rangan temidah tidak. Ayo seperti ini ya. Nggak apa-apa, duduk sini, nanti jam-jam 1 baru mulai ya. Halo, lanjut. Hidup dijadi berkah, berkah itu rasa cukup. Bapak Ibu semuanya, orang datang di sini diingatkan kepada Allah, ingat kepada Allah, nanti akan ada ketenangan. Ayo. Belum tentu saya suruh main kok, paling itu besok subuh. Lanjut. Orang yang biasa dengan pengajian itulah akan diberkahi. 1, dibikin tenang. 2, mudah untuk berbuat baik. 3, kenapa ada sholawat, ada wirid, ada zikir, ada doa, supaya betul-betul nanti bersih hati, bersih jiwa, bersih desa. Karena biasa sholawat, biasa baca doa. Dengan doa orang nanti akan dimudahkan untuk menolak yang jelek. Halo Bu, jangan kecilkan doa. Pengajian gini nih besar artinya, karena tidak mudah untuk berbuat jahat. Karena survei membuktikan orang-orang yang berbuat jahat tidak pernah berdoa. Bu, copet tidak pernah berdoa sebelum nyopet. Nggak ada orang mau nyopet Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu nyopetun. Orang mau tawuran pakai doa enggak? Sholat 2 rakaat, ya Allah berilah kemenangan dalam tawuran nanti, matikan 6 orang dari bulan. Enggak mungkin. Dengan doa. Halo, orang tidak mudah berbuat. Orang pacaran pakai doa enggak? Baik Dik, sebelum pacaran kita mulai ala hadiniyah al-fatihah gitu. Maka sebaik-baik tempat adalah di masjid, sejelek-jelek tempat di diskotik. Karena di diskotik sulit untuk amal baik. Saya selama hidup, sudah 50 tahun saya hidup, belum pernah saya masuk diskotik. Tapi saya yakin di diskotik untuk salam aja susah. Wah, ini diskotik syariah. Jadi tok assalamualaikum, waalaikumsalam, lagunya qasidah sholawatan, perdamaian bersyukur kepada Allah. Mabuk tapi islami. Alhamdulillah, masya Allah, masya Allah. Nggak ada. Maka di sini. Halo, coba semua tangan diangkat dulu, semuanya, tangan kanan diangkat, tangan kanan diangkat, semuanya, semua lihat saya, gerakan. Saya dari tari sufi. Bapak Ibu kalau ke Dubai, ke Yordan, ke Mesir ada tari sufi, orang muter ratusan kali nggak jatuh karena ada kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Semuanya lihat saya, semua lihat saya, lebih kencang, lebihnya kayak mau copot, seolah-olah Tuhan yang gerakkan. Itu namanya internal power, kekuatan dalam tubuh kita. Agak condong dikit, karena tegakkan, semua lihat saya, ikuti perintah saya, lebih gini lagi, pegang dagu, pegang dagu, ya Allah Bu, pegang dagu, Ibu, pegang dagu, ya Allah Bu, pegang dagu, nah masya Allah, dagu, Ibu, dagu, ngerti dagu atau ngerti? Nah masya Allah. Nah, ini contoh
Contoh, kenapa saya tidak mau ada anak kecil wira-wiri di sini? Karena yang dilihat lebih terkesan daripada apa yang didengar. Maka saya ngisi pengajian 8 jam, mulut saya sampai berbusa, belum tentu ta'asur kalau mengesan di hati. Nah, kalau ibu-ibu tidak fokus ke saya, baru mau dengarkan ada orang lewat, wira-wiri semuanya, maka tidak fokus. Nyatanya saya suruh pegang dagu, ini dagu apa jidat? Nah, kalau semuanya begini, ibu tertawa 7 kali baru turun. Itu pun karena dipukul sebelahnya, dagu, dagu, dagu. Kedua, ternyata pentingnya pemimpin. Nyatanya satu orang pengaruhnya begitu, maka pemimpin saja, mohon maaf, pemimpin perlu begini, pemimpin begini, semuanya begini, maka nanti milih pemimpin harus baik. Pastikan yang terbaik itu yang dipilih. Pilihlah nomor 1, 2, atau 3, jangan yang nomor 4. Oke? Gimana, Pak? Nah, wong fenomena. Yang keempat, orang itu punya asas keterpengaruhan. Ya enggak? Halo? Semuanya bisa lihat saya? Semuanya jawab, semuanya jawab, semuanya jawab. Peci saya warna apa? Celana saya warna apa? Mikrofonnya warna apa? Semuanya jawab, semuanya jawab, semuanya jawab. Peci saya warna apa? Rambut saya warna apa? Celana saya warna apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Aspal warnanya apa? Arang warnanya apa? Celana saya warnanya apa? Jadi kelelawar tidurnya waktu saya ini sudah keliling banyak negara, paling tidak 38 negara pernah saya kunjungi. Seluruh provinsi sudah pada datangi. Baru di sini ini ada kelelawar tidurnya waktu malam. Sudah gitu jawabnya bentak malam. Jadi kelelawar tidurnya waktu kok tadi malam? Karena orang punya asas keterpengaruhan. Bu, kalau mu kena warnanya apa, Bu? Tolong semuanya jawab, kalau mu kena warnanya apa? Kalau kain kafan warnanya apa? Kalau kain ikram warnanya apa? Kalau gigi sering disikat warnanya apa? Kalau susu warnanya apa? Kalau tulang warnanya apa? Kalau gigi warnanya apa? Jadi sapi minumnya tolong Pak Camat, Pak Lurah, Kepala Kampung, Pak calon bupati, calon wakil bupati yang ada, jangan pernah bikin program di sini, program untuk ternak sapi. Rakyatnya jenengan langsung bangkrut. Ini ternak sapi dikasih minum susu. Jadi sapi minumnya, yang minum susu itu adalah bayi. Yang minum susu adalah, kalau sapi minumnya, maka kalau ada ibu nimang bayi, tepuk ame-ame, belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum, bohong. Di seluruh dunia bayi itu siang minum susu, malam ya minum susu. Kalau siang makan nasi, malam minum susu, itu bukan bayi. Bayi kok siang makan nasi, malam minum susu, modar bayimu. Bayi di seluruh dunia itu siang minum susu, malam ya minum susu. Yang siang makan nasi, malam minum susu, itu bukan bayi. Bapak. Mula kok asi, baru 3 bulan anak era gelem minum asi. Masa asi kok mambu rokok? Bayi berkumis ya. Halo,
pesan saya sebelum saya mulai, nanti akan ada pilkada. Islam itu tadi lupa, Islam itu indah. Keindahan Islam, Islam itu damai, tentram. Maka nanti satu, apapun yang terjadi semuanya harus rukun, damai, betul? Terserah siapapun yang jadi bupati, Anda tetap bertetangga dengan baik, betul? Kalau Anda itu mau nolong orang, apa lihat suku, ras, dan agamanya? Kira-kira kalau ada kebakaran, apa lihat partainya? Kebakaran, PDIP modal biarin, Golkar topnya, PDIP, Demokrat biarin, tapi P3 ya, kita tolong, apa seperti itu? Bapak Ibu kalau jadi dokter mau nolong orang, apakah mau nolong itu dilihat wajahnya? Cantik, bantuan pernapasan, luar biasa. Tapi wis tuwek, nganggo selang yang sedotan, apa gitu? Ada orang tabrakan di dia, tolong, sebentar, tolong. Kira-kira kalau mau nolong masih dilihat sukunya? Sebentar, kamu Jawa, Sunda, Dayak, Bali, Batak, Aceh, aduh, asli Jawa, di Lampung Jawa. Islam apa Kristen apa Hindu apa Buddha, Dharma Gandul, Uka, Gentayangan, Uji Nyali, Gandul, Islam NU apa Muhammadiyah? NU PKB, P3 apa Golkar? Golkar ARB apa Agung Laksono? ARB lebarannya Selasa apa Rebo? Sudah mau mati, aduh tolong harus mati, Rebo, pilih nomor 1, nomor 2 apa nomor 3 kemarin? Nomor 2 wemut jaro kenalangan. Kira-kira kalau menolak apa seperti itu? Yang kedua, jabatan itu sementara. Pak Jokowi 10 tahun lagi tidak mungkin jadi presiden. Saya tahu persis. Saya ini komitmen, Bu. Saya ini dipanggil ke sini. Ya Allah, Bu, sudah saya catat sebulan yang lalu untuk ke Tulang Bawang. Malam ini saya dipanggil Jokowi pun saya nggak mau. Iya, komitmen. Kenapa? Karena nama saya bukan Jokowi. Jadi jangan manggil saya Jokowi. Enak aja duduk Jokowi kok. Saya dipanggil Jokowi, noleh aja enggak sama sekali. Halo, kira-kira kalau jabatan ya jenderal, Pak Tito Karnavian, Pak Gatot Nurmantio, semuanya itu jenderal. Tapi kalau di warung makan apa masih bahas jenderalnya? Mentang-mentang jenderal, kombes, AKBP segala macam misalnya, silahkan. Langsung ke warung, siap, kemudian aduk 3 kali, siap, kerjakan, minum, laporan selesai. Nggak enak. Apakah seorang jenderal kalau dengan istrinya masih dengan jenderalnya? Istri, siap komandan. Masuk, siap kerjakan. Tidur, siap laksanakan. Buka, lanjutkan, nggak mungkin. Jadi tidak peduli resah siapapun yang jadi di sini, rukun, damai, tentram. Setuju? Sebelum saya ke sholawat, pasukan semuanya siapkan, pasukan infak, zakat, sedekah. Saya ini baru saya mulai, ini baru pengantar. Nanti kira-kira 2 jam lagi baru saya mulai pengajian. Kalau baik katakan yes, karena saya ingin membuat komitmen semuanya pemilu damai ada di Tulang Bawang. Biarkan semua DKI rusuh, di mana rusuh, tapi Tulang Bawang aman, damai, tentram. Setuju? Kalau baik katakan yes. Kalau baik katakan yes, kalau jelek katakan no way. Semuanya hidup damai, hidup tentram, keluarga sakinah, ngaji, tawuran, kebut-kebutan, molimo, narkoba, perselingkuhan, perceraian, pacaran, poligami. Yes itu apa? TPA, ngaji, sholawatan, hidup damai, pemilu nggak usah bertengkar, tawuran, kebut-kebutan, poligami. Masih novis ini tapi sana masih nggak kompak gitu semuanya. Inilah poin penting untuk saya sampaikan ini. Malaikat telah mencatat bagaimanapun juga apapun yang terjadi, Islam itu indah. Maka dalam Islam benar saja tidak cukup, harus baik. Perhatikan baik-baik, benar harus baik, baik juga harus indah, indah harus suci. 4.
Di zaman Nabi ada orang yang sholatnya sampai jidatnya hitam, bacaannya apik, Bismillahirrahmanirrahim, dia lulusan IAIN, SAG, sarjana alam gaib, luar biasa. Puasa terus, haji terus, haji itu tiap tahun dia berangkat, umroh itu seminggu 3 kali. Rumahnya itu Mekah, jadi dekat dengan kalah ketua Suriah NU, kalah Pak Munro. Rajin, tetapi semua orang memuji dia pasti masuk surga. Kata Nabi, tidak, dia harus melewati neraka. Lu kenapa? Turun surat Al-Qalam ayat 13. Kenapa? Karena dia kena penyakit utulin, Allah melaknatnya. Utulin itu kaku, keras, saklek, jutek, judes, wajahnya kayak IMK. Lambene lancip kayak dikucir kayak kukusan. Wajahnya kalau dalam bahasa Belanda jegadul, kalau bahasa Perancis cemberut, jutek, ditanya nggak nginakkan. Dari mana Bu? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan? Rumahnya mana? Indonesia. Enggak, rumahnya itu di mana? Oh enggak, saya bawa. Wis mangan wis, mangan mutar lele. Udah punya suami, udah mau lu ambil gua keplet tuh belak tuh. Aku jalan kaki, apa? Iya, aku jalan kaki, masa merangkak? Omong jawabannya benar apa salah? Dari mana? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan? Benar apa salah? Rumahnya mana? Indonesia. Benar enggak? Rumahnya mana? Enggak saya bawa. Benar apa salah? Tapi Nabi mengatakan benar. Benar? Tidak. Maka benar juga harus baik. Baik juga harus benar. Nolong orang miskin. Miskin itu sana. Betul. Nolong orang miskin. Tapi manggil miliknya orang kaya. Kayak di sini kelihatan. Dari wajahnya aja kelihatan. Jangan tersinggung, memang kenyataannya gitu, gimana lagi. Nolong mau miskin dulu, miskin gue, tapi jibuk miliknya orang kaya, maka jadi Robin Hood. Jadi pejabat boleh enggak? Boleh, tapi dikorupsi, kolusi, nepotisme, maka nanti menjadi haram. Benar juga harus baik, baik juga harus benar. Yang kedua harus indah. Maka ngimami sholat saja, Islam itu indah. Ngimami sholat, mohon maaf Pak Untung, harus dengan keindahan. Gak boleh Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya udah, kamu apa? Jagoku kalah kok, kurang ajar dengan jamu. Tapi walaupun seniman sholat dikasih musik, boleh nggak? Wah, sholat diiringi musik, tung 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 tak, dang dung, dang 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 tung tak, tung 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 tung, dang dung tak, dang dung tak, dang dung tak, dang dung tak, tung 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 tung, boleh nggak? Walaupun indah juga harus benar, indah, suci, dan juga suci. Di antara manusia suci lahir, suci batin, suci harta kita. Maka hari ini saya tadi disuruh penggalangan dana, maka mohon maaf jangan kemana-mana, jangan pergi dulu, belum saya mulai. Ini belum mulai pengajian, baru pengantar. Pasukan infak tolong diedarkan semuanya, mulai dari sini yang besar-besar ini, malah dilewati itu. Ya, kalau nggak bawa uang tolong rogoh kantong sebelahnya. Jangan saya hanya ngomong, saya juga harus ngisi dulu, saya dulu. Ini untuk pancingan. Kalau saya 200 mosok calon bupati mung 300. Calon wakil bupati kudune ya. Ya kalau pengen solikah betul ya seperti itu harusnya. Halo. Ya, Pak Hanan jangan dilewatkan. Lewat Pak Hanan dulu, Pak Hanan, Bu Solikah itu loh, buat itu. Ya, situ dulu. Malah konoi kayak di dewe. Suci. Innamatun saruna wa turzakuna wa turhamuna bida'afaikum. Sesungguhnya berkah rezeki, kasih sayang Allah dan pertolongan Allah ada pada orang-orang yang peduli pada orang-orang miskin. Sholawat silakan. Saya istirahat dulu, jangan kemana-mana. Paling 5-10 menit saya akan balik lagi. Baik, silahkan diedarkan. Silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sallu ala Muhammad. Bapak Ibu yang saya muliakan, alhamdulillahirrahmanirrahim. Rasulullah diutus di bumi ini ada misi utama. Innama bu'istu li utamima
makarimal akhlak. Inilah poin penting yang tadi boleh dilupakan, tapi ini poin-poin penting. Tolong perhatikan baik-baik. Sudah selesai belum teman-teman Pak Garnusa? Ya, ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, inamatun soruna wa turzakuna wa turhamuna bidu'afaikum. Sesungguhnya berkahnya rezeki, kasih sayang Allah dan pertolongan Allah dalam keluarga kita sejauh mana kita peduli kepada orang-orang miskin di antara kita. Tadi kita sudah bicara tentang banyak kebaikan, di antaranya kita sucikan harta kita dengan sedikit apapun kepedulian kita, insya Allah akan memberkahi keluarga kita. Siapapun yang infak itu tadi, mudah-mudahan Allah catat lipat gandakan dan diberkahi rezekinya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Untuk itulah maka pesan pertama, satu, semua kebaikan itu di hadapan Allah tidak ada artinya kalau hablum minallah tidak dihubungkan dengan hablum minan. Tadi Nabi ditanya, orang sholatnya bagus, puasanya bagus, haji terus, tetapi hubungan sesamanya nggak baik. Pertama, perbaiki hubungan dengan orang tua. Sekaligus bagaimana orang tua bisa mendidik anak dengan baik. Bu, Bu, masih hidup Bu? Bapak, Bapak, masih hidup Pak? Punyanya masih hidup Pak? Nyawanya masih hidup Pak? Bapak Ibu yang saya muliakan, sekarang anak itu lebih taat kepada handphone apa taat kepada orang tuanya? Orang tuanya manggil 3 kali belum tentu dia datang. Jadi generasi gavatar, entar. Tapi handphonenya nyala, langsung dia lari, betul nggak? Kalau gitu, nanti kalau punya anak minta uang jangan dikasih, suruh minta kepada handphone. Karena kamu lebih taat kepada handphone. Kamu lahirnya dari handphone. Handphone tuh hamil terus keluar kamu. Dan handphone tuh luar biasa pengaruhnya. Sekarang ini kebutuhan pokok, kalau Ustadz Zainuddin MZ katanya pernah kesini ya. Tantangan manusia dulu hanya 3 ta, sekarang 4 ta. Dulu harta, tahta, wanita, sekarang tambah kuota internet. Maka kebutuhan pokok zaman saya masih kecil itu yang penting adalah sandang, pangan, papan. Sekarang enggak, sandang, pangan, papan, dan power bank. Kalau hidup kok nggak ada power bank, kiamat, masya Allah. Maka tolong perhatikan baik-baik. Satu, buat hubungan anak yang taat kepada orang tuanya. Saya senang tulang bawang ada program sekolah, tapi pramuka, olahraga, kegiatan TPA, semua diaktifkan. Karena kalau tidak itu, anak kita sulit untuk diharapkan kebaikannya. Penting, kenapa? Karena mohon maaf, saya paham hadis tentang birrul walidain setelah saya punya anak. Alhamdulillah Bu, istri saya itu 3 anaknya. Iyalah. Istri saya dulu mahasiswa saya, mahasiswa UGM. Maka saya dengan istri saya selisihnya 9 tahun. Habis kalau saya ngajar di UGM, istri saya selalu duduknya paling depan. Pernah saya ngajar itu bukan nulis pelajaran saya, malah gambar wajah saya. Terus saya lihat kok kelihatannya senang sama saya, terus saya kasihan, terus saya nikahi dia. Ya, daripada dia patah hati ya sudahlah saya ambil itu. Tapi memang saya ancam kalau nggak mau nggak saya luluskan. Akhirnya mau juga. Dan sudah saya selidiki, istri saya itu anaknya ulama, anaknya orang kaya raya di Jogja. Bekas pabrik baterai, luasnya lapangan ini, warisannya banyak. Dan itu salah satu pertimbangan kenapa dulu saya nikah dengan dia. Tapi sayang Bu, sampai hari ini warisannya nggak dibagi-bagi. Mohon doanya mudah-mudahan tahun ini dibagi.
Sudah saya hitung-hitung paling nggak 3-4 M saya akan dapat warisan dari saya ini punya nadar sedikit, kalau warisan dibagi dapat 3-4 miliar. Saya mau bikin travel umroh dan haji. Saya ingin memberangkatkan umroh-umroh di Tulang Bawang ini. Mohon maaf, umroh-umroh murah langsung saya bimbing sendiri. Nanti. Kalau perlu 10-15 juta bisa berangkat umroh. Nanti mudah-mudahan siapapun yang jadi bupati bikin program umroh murah, saya bimbing. 15 juta bayar, selebihnya ditambahi sama bupati yang terpilih. Pokoknya setiap satu kampung berangkatkan ketua takmirnya, ketua NU, ketua Muhammadiyah, itu ambil satu-satu diberangkatkan oleh biaya pemerintah kabupaten. Setuju nggak? Kalau nggak begitu nggak usah dipilih. Siapapun. Halo? Enggak. 15 juta bisa berangkat langsung dengan saya, nggak usah lewat bupati, nggak usah lewat pak. 15 juta langsung daftar ke saya, insya Allah bisa berangkat, tapi kumpulnya di Jeddah ya. Mau 15 juta aja loh. Dan hebatnya istri saya nggak seperti ibu-ibu di sini. Istri saya itu tidak pernah menolak poligami dan tidak menerima poligami. Kalau nggak percaya, kapan-kapan ngundang saya lagi ke sini, nanti saya ajak istri saya. Gimana kalau saya sini setahun 2-3 kali? Setuju nggak? Nanti bupati yang terpilih, tolong janji itu harus dipenuhi. Ya? Istri saya itu, masya Allah bu, itu baiknya masya Allah. Maka saya tidak akan menyakiti hatinya, saya tidak akan menduakannya, kecuali takdir bicara lain. Istri saya itu saya tanya, setuju nggak dengan poligami? Jawabannya terserah. Lu kok terserah? Kalau kamu nikah lagi lebih dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan umat, dekat dengan surga, dekat dengan kebaikan dunia akhirat, jauh dari neraka, lakukan sekarang juga. Karena saya ingin punya suami yang bisa membawa anak istrinya masuk surga bareng-bareng. Tapi kalau nikah lagi malah jauh dari Allah, jauh dari umat, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat dengan neraka, risiko tanggung sendiri. Malah saya takut, padahal saya didorong terus, diuyak-uyak kon kawin meneh. Tapi saya takut karena yang ditawarkan saya namanya Mbah Damiri. Umurnya 78 tahun. Jalannya aja miring-miring gini, masya Allah. Setiap habis subuh lewat depan rumah, itu kasihan mas Mbah Damiri, orang di bojo, orang di anak, mbok tolong dinikahin. Cuman saya belum sanggup. Saya bayangkan malam pertama pingsan tenan, ya Allah. Sudah expired gitu, aduh, saya bayangkan luar biasa. Akhirnya alhamdulillah saya sepakati untuk nafkah lahir saya siap, tapi nafkah batin saya tidak mau. Anggap saja Mbah Damiri istri saya kedua. Maka setiap awal bulan saya tanya, gimana istri kedua saya sudah dikirimi sembako beras? Alhamdulillah. Di samping itu ada 178 anak di rumah saya. 178 anak-anak yatim, belum pernah kelaparan sampai hari ini. Alhamdulillah. Saya jadi dosen, gaji saya itu 7 juta, TGP-nya 8 juta. Tapi 178 anak belum pernah kelaparan sampai hari ini. Dari mana? Allah kasih rezeki dari mana-mana. Entah dari teaching, training, syuting. Untung saya diundang ke sini. Mudah-mudahan paham maksud saya. Al-akil yakfi bil isyarah. Orang itu kalau pandai cukup dengan isyarat. Mestinya panitia di sini, mestinya orangnya pinter. Tapi kita lihat nanti pas pulang saya hitung pinter apa enggak nanti gimana. Ketika saya punya anak, maka hati-hati, jangan pernah berharap Anda ini niru Rasulullah, kebaikan semuanya tidak sampai ke langit kalau kamu durhaka kepada orang tua. Perhatikan, mumpung anak-anak belum tidur. Anak-anak sekarang, ya Allah bu, betapa sulitnya taat kepada orang tua. Padahal kalau dia punya anak, saya paham, hafal hadis sejak saya di madrasah, sejak di SD, saya hafal tentang bagaimana birrul walidain, doa kepada orang tua. Tapi saya memahami betul setelah saya punya anak. Istri saya harus ngajar ke luar negeri karena istri saya juga dosen, sekarang malah jadi dekan, gajinya lebih banyak dari saya. Bapak ibu yang saya muliakan, istri saya harus ngajar ke luar negeri, saya nungguin anak saya sakit,
saya berdoa, ya Allah, mbok yang sakit saya saja, biar anak saya sehat. Orang tua mau gantikan anaknya kalau sakit, tapi jujur, siapa yang ada di sini? Siapa yang mau gantikan orang tuanya? Orang tuanya udah pikun, ya Allah, mbok yang pikun saya saja ya Allah. Biar orang tua saya dia nyalonkan bupati dan wakil bupati di sana. Ada yang mau? Bahkan saya pernah melihat ada seorang ibu yang punya anak kecil masih bayi, anaknya pilek, dia nyedot ingus anaknya. Ibu ada yang pernah melakukan? Nyedot umbeli anaknya masih bayi, betul nggak? Tapi jujur, tolong angkat tangan, siapa yang mau nyedot ingus bapaknya? Bapak pilek ya Pak, kena sedot umbel ini, ada yang mau? Maka orang tua itu syarruhu wa khairuhu makbulun. Maka hari ini yang lain boleh Anda lupakan semuanya isian pengajian saya, tapi satu, jangan pernah durhaka pada orang tua. Orang tua itu ada tiga, satu orang tua kandung, dua mertua, tiga adalah para ulama-ulama kita yang ada di sini, para pimpinan-pimpinan di sini, pada polsek, poltim, para ulama-ulama, ketua NU, ketua Muhammadiyah, bahkan Hadratul Kiram, semuanya ini adalah orang tua kita. Kalau itu tidak beres, man lam yuwakir kabirona walam yarham soghirona falaysa minna. Kalau orang nggak bisa hormat pada orang tua, nggak bisa sayang pada anak muda, jangan mengaku golonganku, dia bukan golonganku, kata Nabi. Dia golongannya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Qursa, Abu Minggat, kata Nabi. Yang kedua, hubungan suami istri. Saya mau bahas ini tapi agak perlu waktu yang lama, biasanya perlu 4-5 jam. Kenapa? Karena di Indonesia ini ada 4 gangguan pokok. 1, suami istri di Indonesia banyaknya perceraian. 2, banyaknya perselingkuhan. 3, banyaknya disharmoni, hubungan kekerasan dalam rumah tangga, hubungan yang tidak beres, utamanya dari handphone. Ciri suami istri yang nggak beres, kalau handphone suami di password tidak bisa dipakai istri, handphone istri tidak bisa pakai suami, asal kesentuh marah-marah, jangan rahasia, itu sudah tidak beres hubungannya. Betul-betul berarti bojomu dewe. Yang keempat, banyak orang yang nikah lagi tapi bukan semangat syariat, tapi semangatnya syahwat. 1, banyaknya perceraian. Bu, ibu pengen masuk surga? Gampang. Surganya wanita itu sederhana sekali, senangkan suami. Bapak pengen surga? Bapak pengen surga? Sederhana, pimpin anak istrinya untuk taat kepada Allah. Hidupkan agama di rumah, hidupkan agama di masjid, hidupkan agama dalam masyarakat. Amalan-amalan semuanya dilakukan di rumah. Bapak Ibu semuanya, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Sebusuk-busuk laki-laki yang suka menyakiti hati istrinya, tidak ada kehinaan yang lebih hina daripada suami yang suka menghinakan istrinya. Tidak ada kemuliaan yang lebih mulia daripada suami yang suka memuliakan istrinya. Dan istri gampang surganya kalau mati sampai mati suaminya ridho, suaminya senang, maka surga semua pintu dibuka semuanya. Silahkan ibu masuk dari mana saja mau masuk. Bu, senangkan suami. Kalau suami senang lipstik warna hijau, maka pulang dari sini belikan lipstik warna, oleskan ke seluruh wajah ini, semuanya itu. Karena istri-istri sekarang lebih banyak menyenangkan suami orang daripada suaminya sendiri. Kalau mau jagong, mau resepsi, mau kondangan, kadang-kadang ya Allah dandannya 3 jam. Kadang-kadang hijaber sekarang itu Bu, itu pakai kerudung 12 meter Bu, kerudungnya diputar sana putar sini. Ada 99 tutorial jilbab Bu. Kalau di kota beli bukunya, ada 99 teknik memakai jilbab. Ada yang style gempa, ada style badai. Jadi di sini diputer-puter, ditumpuk neng dhuwur, nek mlaku koyo nggawa sampah neng ndi masyaallah.
Dan jilbab yang sekarang nggak bagus seperti itu, cuma 2 warna, harusnya gradasi 6 warna, merah, kuning, hijau, menjulang tinggi, waktu gumulan ada terangkat. Bulu mata, tahu bulu mata? Bahasa Inggrisnya itu aidep. Saya ini kalau syuting di TV yang lama bukan syutingnya, nunggu Desi Ratnasari, Dewi Uker, Cika, Jessica, itu yang lama. Kadang-kadang ya Allah kamu tuh lama sekali ngapain? Ternyata masang aidep ini. Aidep zaman dulu hanya dijepit, sekarang ini ada, tinggal nempelkan, ada lemnya. Jadi 4 cm ditempelkan. Jadi nek jalan kayak kepiting. Wah biasa. Lipstik aja merah membara, jadi nak nganggo lipstik kalau bareng ngombe getih, mungkin sarapannya ayam mentah. Luar biasa. Kadang-kadang lipstiknya lebih banyak di gigi daripada di bibir, masya Allah. Bulu mata, kasih eyeshadow bayangan mata, jadi meripati ketok papat ke buto, masya Allah. Dan kerudung yang baik tidak seperti itu. Harusnya itu nggak lurus gini nih, lurus juga harusnya miring separuh, jadi kena mata satu ke bajak laut. Nah ini harusnya. Dulu brosnya kecil-kecil, ya Allah, zaman kecil, zaman Bu Solika, zaman Panan masih muda Bu, masya Allah. Kadang-kadang jepit kecil, sekarang bros tuh 6, kanan, kiri, atas ya pakai bros, ada rantainya, ke bawah ada gemboknya. Tur gede-gede ya, lu gue miring terus kabutan bros kayak masya Allah. Wong wedok duwe, wong wedok itu show off-nya tinggi, wanita punya cincin. Kalau omongan gini, gimana Bu? Kabarnya dia, sini Wijaya kok nyanyi ini Arab tola al-badru alaina min saniyah dewada. Ben ngerti nak cincinnya gede-gede. Wong selfie loh, ngajak selfie sama saya, moto dimiringkan bagian ben ketok nak cincinnya gede-gede. Kuningannya dipamer gitu. Neng pasar tuh tanya harga salah Bu, salah sekilo pinten Bu, sekilo pinten, ben ngerti nak bulangnya rumpiang. Untung yang jual tuh aslinya orang Jawa, nggak mau kalah, giginya pakai emas. Jadi jawabnya orang 5.000 sekilo Bu, 10.000. Mbak 5.000 tidak boleh. Maka begitu show-off-nya, masya Allah, senang kan suami kalau mau keluar rumah, masya Allah dandannya begitu rupa. Tapi begitu suaminya datang, ya Allah Bu, bojone teko kadang-kadang daster seminggu digantung dipakai, gantung pakai. Suaminya gaji sudah tinggi, sampai di rumah kadang-kadang ibu dasternya siji, penitine 6, masya Allah. Keluar sedikit pakai Bulgari, Pilkadin, Lacoste, itu Sevita, Istirobus, semprot nanane. Begitu di rumah baunya balsem, PPO, Remasan. Bu, di luar sana wanita kutilang, kurus, tinggi langsing, kayak biola, besar, kecil, besar, luar biasa. Sementara yang di rumah pertumbuhannya melebar, menyamping, gemuk, gendut, gembrot, masya Allah. Masa mau siji ngentek 2 meter entek, 2 meter persegi. Masya Allah. Bagaimana suami tidak betah di rumah? Bisa betah di rumah kalau seperti ini. Ibu tahu enggak Bu? Kalau di Jakarta sekarang pakaian tuh minim. Kadang-kadang pakaian adiknya dipakai, yang atas kurang ke bawah, yang bawah kurang ke atas. Roke 15 cm, dikai belahan yang ngarep 10 cm, tinggal 5 cm. Jadi jaraknya dengan ibu kota negaranya cuma 3 cm. Dulu belahan itu namanya belah duren, itu terkenal di Jakarta di sini. Belah duren itu nunjukkan belahan sini nih. Sekarang di Jakarta belahan belakang pun dilihatkan. Saya itu kalau dijemput stasiun TV sekarang jarang duduk di belakang, duduknya di depan biar ngobrol sama sopir. Kalau ngokoin atau tak lebih eneng celengan boceng motor. Mending kalau putih-putih ireng-ireng dipamer ke, ya Allah. Saya tidak nasihati bapak ibu-ibu semuanya, tolong anak-anak ibu perhatikan, minimal kalau nggak pakai jilbab nggak apa-apa, tapi tolonglah minimal jangan sensual. Tutuplah yang rapat, jangan salahkan para kucing-kucing, para laki-laki brengsek, itu bisa menerkam. Karena apa? Karena juga wanitanya kurang menutup aurat. Betul.
Tapi juga perhatikan bapak-bapak, pertahankan kehormatan itu betul. Jangan kadang-kadang sudah pakai jilbab juga diperkosa juga ada. Tetapi jauh lebih mudah kalau orang nggak nutup aurat. Maka inilah yang pertama, hubungan suami istri perbaiki. Jangan ada perceraian. Maka niatilah hubungan suami istri untuk ibadah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa nikahi wa kerjai wa bupati wa asisteni wa apapun lillahi, semuanya untuk Allah. Karena ini untuk Allah, maka jangan mencari suami istri hanya karena wajah. Wajah itu nggak lama cantik, betul nggak? Apalagi wanita, bu. Jangan mengandalkan kecantikan. Kalau nikah hanya karena kecantikan nggak lama. Mengandalkan ganteng nggak lama. Malah kalau pengen konsisten, golek bojo sing elek-elek, insya Allah konsisten. Pasangan kok jelek, lebih awet, sampai tua pun jelek terus. Wis mati tetap jelek. Di bojo ayu sebentar hilang, ganteng hilang. Apalagi bapak ibu-ibu itu cantik sesuai usia. Ibu cantik itu kalau di bawah 20 tahun ibarat bola, itu bola sepak bola yang rebutan 22 orang karena masih di bawah 20 tahun. Ning nek wis 25 tahun kayak bola itu bola voli sing rebutan wong rolas. Tapi kalau udah mulai 35 tahun bu, ibarat bola tenis, bola pingpong sing rebutan wong papat paling wong loro, kutunggu jandamu. Tapi kalau udah 50 tahunan ke atas ini, mohon maaf bu, ibarat bola itu bola golf. Pengennya suami itu buang saja, ganti bola. Apalagi sudah mulai 60, pengen ngijol ke sing 30-an loro. Maka jangan andalkan karena itu. Maka satu, saya ingin kasih tip hari ini supaya tidak mudah cerai, ikuti Rasulullah, yaitu amalan kebersamaan. Perhatikan baik-baik, terutama suami istri. Saya tidak mau ada tablik apa di mana-mana, tapi perceraian juga meningkat. Jangan sampai. Di Indonesia ini setiap 1 jam yang cerai ada 54 orang. Di sini duduk sudah 2 jam, berarti sudah 108 orang. 109 tambah Nazar dan Musdalifah, 110 tambah Risti Tagor, 111 tambah Sandi Sandoro, 113 tambah Farhat Abbas sama Rikina. Harus apalah ibu-ibu yang mengikuti gosip. Semuanya tirukan, supaya tidak ada perceraian. Semuanya tirukan, sa'atain. Tirukan, sa'atain, rok'atain, kotrotain. Saya ulang, sa'atain, rok'atain, kotrotain. Keluarga kalau melakukan apa yang saya nasihatkan malam hari ini, tidak ada cerai. 1 jam 2 malam, 2 rakaat sholat tahajud, 2 orang suami istri, 2 tetes air mata. Jam 2 malam, 2 orang suami istri, 2 tetes air mata, 2 orang suami istri, jam 2 malam, 2 rakaat. Kalau bisa tiap hari, kalau nggak bisa seminggu sekali. Seminggu sekali nggak bisa, sebulan sekali suami istri sholat bareng. Sebulan sekali nggak bisa, 3 bulan sekali. 3 bulan sekali nggak bisa, setahun sekali pas taraweh. Kalau itu tetap nggak bisa, itu terlalu, kata calon presiden yang nggak jadi Rhoma Irama. Saya dulu mendukung penuh, tapi SBY menolak karena mau ngambil istrinya. Ani, kembalilah padaku. Enak saja istriku mau diambil, akhirnya nggak jadi. Halo, ibu bapak yang saya muliakan, jam 2 malam, tapi istri saya diajak sholat malam, alasannya menstruasi berhalangan. Nggak apa-apa menstruasi berhalangan, temeni sholat. Menstruasi temeni sholat, aku sholat, kue turun dengar. Biarkan istri membujur di depan kita, kita sholat di depannya. Untuk memenuhi, kamu boleh nikah lagi, tapi langkai dulu. Makanya nanti sambil dilangkai. Waktunya sholat biar istri tidur, waktunya berdoa suruh pindah bantalnya istri di pangkuan suami, sehingga waktu suami berdoa itu jelas yang didoakan ini istri sendiri atau istrinya orang itu gimana.
Jangan seperti Bupati Ketintang Kalimantan Tengah. Pak, tolong calon bupati hati-hati. Bucu polisi ya dijipok. Jangan. Di Kalimantan Tengah tapi nggak di sini. Halo, Bapak Ibu yang saya muliakan, nangis pada ya Allah, maafkan kami. Kami jadi suami ya Allah belum banyak membahagiakan istri saya lebih banyak membahagiakan istrinya orang ya Allah, minta maaf. Jam 2 malam 2 rakaat 2 tetes air mata. Kedua, jangan ada perselingkuhan, jangan ada dusta di antara kita. Ketiga, jangan ada disharmoni, hubungan yang tidak baik, mulai dari panggilan yang baik, mulai dari ketaatan suami dan istri dijaga luar biasa. Yang ketiga, sekali lagi Bapak Ibu yang saya muliakan, semua amal kebaikan kalau kita niru Rasulullah, perbaiki hubungan dengan sesama. Rasulullah ditanya tentang iman, bukan sholat terus, puasa terus. Mangkana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jaro falyukrim do'ifah. Hubungan tetangga, jangan sampai hanya karena beda partai, beda calon bupati, semuanya bertengkar, putus silaturahmi. Setuju? Maka jaga silaturahmi, itu hanya sementara. Bupati ini sopo baik, kamu tetep podo baik, regone telo ya seperti itu, regone Lombok tetep larang. Mulai dulu wong nek sugih ketok nek neng kene nganggo bekel, nganggo untune. Saiki wong sugih gampang, anggere kene neng kulit Lombok neng dindi, oh wong sugih tenan, masyaallah. Wih hebat tenan, untune ngene putih, wah wih hebat tenan itu. Halo. Ibu bapak yang saya muliakan, perbaiki hubungan sama. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, dia menghormati tetangga. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, menghormati tamu. Ulangi sekali lagi, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, menghormati tamu. Kalau ada tamu dari Jakarta, dari Jogja, dijemput, diantar, dikasih oleh-oleh. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, menghormati tamu. Tamu ini ado-ado dikei oleh-oleh. Paham? Paham, nanti kita buktikan. Ini Bapak Ibu semuanya, sudah, ini pesan moral saya. Mudah-mudahan desa ini sudah dibersihkan. Bersihnya dengan apa? Dengan sedekah, dengan baik dengan sesama, dengan baik dengan orang tua, dengan baik kepada tamu, dengan baik orang yang lebih tua, sayang pada yang muda. Inilah hakikat bersih desa. Maka tadi disimbolkan dengan tumpengan untuk makan bareng, mulai kebersamaan. Insya Allah negara ini akan jadi makmur. Innamatun soruna watur zakuna watur hamuna bido'afaikum. Bahkan yadullah ma'ajamah. Jaga kebersamaan, keutuhan, keanekaragaman ini. Kita jaga kebinekaan. Insya Allah NKRI harga mati. Setuju? Baik, mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita, keluarga kita jadi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, anak-anak kita menjadi anak yang soleh solehah semuanya. Pemilu kada tanggal berapa Pak Anan? Tanggal berapa? 15 Februari, solehah Pak Anan, tanggal 15 Februari. Jangan lupa gunakan hak suara Anda, pilih yang terbaik. Kalau saya sih gampang, cari orang itu yang satu yang manusia. Manusia itu doyan triplek, manusia itu nggak doyan aspal, manusia itu nggak makan semen, betul ya? Ada manusia doyan semen. Maka pilihlah orang terbaik. Semua calon baik, tapi pilihlah yang terbaik. Sudah, itu saja. Rasa mungkin ada dialog, mungkin ibu-ibu ada pertanyaan, tidak ada. Sana ada pertanyaan, mungkin tidak ada. Baik, di sebelah sana ada pertanyaan, tidak ada. Baik, dari bapak-bapak ada pertanyaan, tidak ada. Baik, kalau tidak ada, dari Bapak, ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya rasa itu saja. Sampai ketemu di Hitam Putih Trans 7, di Makna dan Peristiwa di TV One, juga sampai ketemu di Kompas TV di Cerita Hati, sampai ketemu di Aksi Indosiar sudah tanda tangan Ramadan full besok, sampai ketemu nanti di iNews. Nggak usah dihitung, itu rezeki saya. Udah, itu semuanya. Baik, saya rasa itu saja. Sekali lagi, ini di Sumatera saya katanya suruh harus pakai pantun. Kalau ada kupat dudui santen menawi lepat, kupat orang santen meraina seret itu semuanya. Suminten ketiban jendilo, cekap semanten
ketiban jenilo. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam laci. Kalau ada omongan Wijayanto yang salah jangan dimasukkan dalam laci. Kalau ada sumur di ladang nggak usah numpang mandi, malu. Kalau ada sumur di ladang nggak usah numpang mandi. Tapi kalau ada umur panjang, tolong bupati yang terpilih mengundang saya lagi. Gajah Mungkur Wonogiri, kalau salah matur sorry. Gajah Mungkur Wonogiri, setelah saya matur panitia jangan lupa administrasi. Baik, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana protokolnya tadi?